Sambungan menyudut kayu. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memperkirakan hubungan kayu menyudut saat proses perancangan. Peserta didik mampu menentukan sambungan menyudut kayu saat proses produksi. Peserta didik mampu mengilustrasikan rancangan sambungan menyudut kayu. Peserta didik mampu mempertimbangkan hasil sambungan menyudut kayu terhadap produk dengan tepat. Pengertian sambungan dan hubungan kayu. Pengertian sambungan kayu, dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Pengertian hubungan kayu, dua batang kayu atau lebih yang saling dihubungkan satu sama lain pada satu titik tertentu sehingga menjadi satu bagian konstruksi. Syarat-syarat hubungan kayu. Yang pertama, dibuat sesederhana mungkin tapi kokoh. Kedua, hindari menakik kayu yang dalam. Ketiga, perhatikan penempatan sambungan. Keempat, harus tahan terhadap gaya yang bekerja padanya. Kelima, konstruksi sambungan dibuat yang pas. Keenam, jangan menggunakan kayu yang cacat. Dan yang ketujuh, perhatikan penempatan sambungan. Sambungan kayu itu ada 3 ya, yaitu arah memanjang, melebar, dan menyudut. Sambungan kayu menyudut, yaitu sudut siku dan kedua yang membentuk sudut miring. Sambungan menyudut itu ada berbagai macam tipe ya. Bisa dilihat di gambar, sambungan purus dan lubang dengan spat pen. Kemudian ada sambungan takikan lurus seperti ini, gambarnya bisa dilihat. Sambungan menyudut yang berikutnya adalah sambungan purus dan lubang dengan spat pen purus alur. Berikutnya adalah sambungan takikan lurus ekor burung pada pertemuan. Sambungan menyudut yang selanjutnya adalah sambungan purus dan lubang terbuka dan sambungan purus dan lubang tertutup. Masih ada lagi sambungan menyudut, yakni sambungan purus dan lubang dengan gigi garis bagi. Dan sambungan menyudut yang terakhir adalah sambungan purus dan lubang dengan gigi tegak. Materi berikutnya. Hubungan kayu menyudut. Hubungan kayu menyudut banyak digunakan untuk membuat ibu pintu atau kusen, daun pintu, rangka atap, tangga, lantai, dan lain sebagainya. Sebelum membuat produk untuk dipasarkan, tentunya kita harus memahami bagaimana cara pembuatan sambungan menyudut kayu. Untuk itu, simaklah tutorial sambungan menyudut kayu berikut ini. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan sambungan kayu menyudut. Di sini saya akan membuat 2 model, yaitu yang pertama sambungan takikan lurus dan yang kedua sambungan purus dan lubang terbuka. Langkah pertama, buatlah pola sambungan pada kayu yang akan disambungkan. Gambarnya yang rapi ya. Langkah berikutnya, kita memotong kayu sesuai dengan pola yang tadi kita buat. Potong dengan hati-hati sehingga hasilnya lebih presisi. Tujuannya supaya nanti ketika hasil akhirnya akan jadi rapih. Setelah kayu dipotong, langkah berikutnya adalah merekatkan kedua kayu tersebut. Alat yang bisa kalian pergunakan untuk merekatkan kayu ada beragam, tapi di sini saya akan menggunakan lem sebagai perekatnya. Selain itu, kita dapat menggunakan alat lain, seperti contohnya paku. Oke, selanjutnya kita gunakan lem di kedua sisi ya, supaya lem bekerja dengan maksimal. Lalu, bongkarlah kedua kayu tersebut. Nah, teman-teman, setelah terpasang dengan baik, langkah berikutnya yaitu jepit bagian sambungan dengan penjepit kayu. Seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya kayu lebih melekat dengan sempurna. Kemudian, kita tunggu sampai lemnya kering betul. Setelah lemnya kering, kita harus memeriksa kembali
Apakah ada bagian yang kurang rapi? Jika iya, maka rapikanlah dengan gergaji ataupun amplas. Selanjutnya kita beralih ke model yang kedua, yaitu sambungan purus dan lubang terbuka. Langkah pertama adalah gambarlah pola pada kayu yang akan kalian sambung. Kedua, potonglah kayu dengan hati-hati sesuai dengan pola yang kalian buat. Sambungan ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari model yang pertama, karena kita harus memotong kayu bagian dalam. Maka dari itu, ketika memotong, potonglah dengan hati-hati, supaya hasil akhirnya rapi dan presisi. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menyambungkan kedua kayu tersebut. Di sini saya mempergunakan lem sebagai alat perekatnya. Alat sambung lain bisa kalian pergunakan. Contohnya paku. Sambungkan kayu dengan baik dan presisi sesuai dengan rancangan sambungan. Setelah terpasang dengan baik, langkah berikutnya adalah menjepit bagian sambungan dengan penjepit kayu. Tujuannya supaya kayu bisa melekat dengan sempurna. Jepit dan kita tunggu sampai lem kering. Setelah lem mengering, kita periksa kembali apakah ada bagian yang kurang rapi, dan jika iya, maka kita harus merapihkan dengan mempergunakan bantuan alat seperti gergaji ataupun amplas.